Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 1 April tahun 2025. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan untuk mengawali hari kita. Mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh mendengar, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Ketupat. Didasarkan dari firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketupat adalah makanan yang sering kita jumpai saat perayaan hari besar. Mungkin ada beberapa dari kita juga yang sering menjumpai ketupat di hari-hari biasa. Bentuknya khas, ia dibungkus anyaman daun kelapa muda atau janur, dan di dalamnya berisi nasi yang padat setelah melalui proses pemasakan. Tetapi tahukah kita bahwa ketupat bisa menjadi simbol perjalanan iman kita? Coba kita renungkan bersama. Sebelum menjadi ketupat, daun kelapa harus dianyam dengan rapih. Proses ini tidak mudah dan membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan ketelitian. Seperti hidup kita, sebelum kita bertemu Kristus, seringkali kita terikat di dalam kesalahan, dosa, dan kebingungan. Kita terjerat di dalam pola hidup lama yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kemudian beras yang dimasukkan ke dalam anyaman seperti hidup yang dibentuk oleh Tuhan. Bila kita cermati, setelah anyaman selesai, beras dimasukkan ke dalamnya, ini menggambarkan bagaimana Tuhan mulai bekerja di dalam hidup kita. Ia mengisi hati kita dengan firman-Nya. Ia mengajar kita untuk hidup di dalam kasih dan kebenaran. Setelah itu, ketupat tidak langsung bisa dimakan. Ia harus direbus selama beberapa jam dalam air mendidih. Begitu pula dengan hidup kita. Tuhan seringkali mengizinkan kita melewati proses ujian, tantangan, dan pergumulan agar iman kita dikuatkan. Seperti emas yang dimurnikan di dalam api, kita dibentuk melalui segala pergumulan tantangan kehidupan agar kita semakin menyerupai Kristus. Dan yang terakhir, ketupat yang matang juga menggambarkan hidup baru di dalam Kristus. Setelah proses panjang, ketupat akhirnya matang dan siap dinikmati. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita sudah melewati proses pembentukan dari Tuhan, kita menjadi ciptaan baru yang lebih kuat, lebih sabar, lebih penuh kasih, dan lebih berguna bagi sesama. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketupat mengingatkan bahwa hidup di dalam Kristus bukanlah proses instan. Kita perlu bersedia dibentuk, diuji, dan dimurnikan. Namun, hasil akhirnya adalah hidup yang dipenuhi anugerah dan berkat Tuhan. Lantas,
apakah kita sudah bersedia dibentuk oleh Tuhan? Ataukah kita masih ingin hidup di dalam pola lama tanpa perubahan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk terus bersedia dibentuk, diuji, dan dimurnikan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajar kami Tuhan untuk bersabar dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Bentuklah kami agar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih mencerminkan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu bekerja, berkarya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.